Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Pertiwi pada pagi yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, pemirsa yang beriman, kita mencoba menjelaskan sedikit mengenai sumber makronutrisi. Jadi sumber makronutrisi ada 3. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Pada kesempatan ini kita mencoba menceritakan sedikit mengenai sumber karbohidrat. Jadi karbohidrat ini sesuai dengan kadar indeks glisemiknya dibagi 3. Ada yang karbohidrat olahan, kemudian karbohidrat tanpa olahan, kemudian karbohidrat serat. Jadi ketiga jenis karbohidrat ini berbeda di indeks glisemiknya. Makin tinggi indeks glisemiknya, berarti makin cepat diserap oleh tubuh, diubah menjadi kalori. Seperti contohnya nasi putih. Nasi putih ini adalah jenis karbohidrat yang olahan, karena telah mengalami pengolahan sehingga indeks glisemiknya cukup tinggi. Dia tidak mengandung serat. Yang pertama sebenarnya padi ini waktu saat dilakukan pengeringan, kemudian diolah, digiling, kemudian terjadilah beras pecah kulit. Di saat menjadi beras pecah kulit ini masih tinggi, ada seratnya, ada vitaminnya, sehingga sering dinamakan dengan beras coklat atau bahasa lainnya bekatul. Jadi beras ini kemudian digiling kembali di penggilingan ini sehingga menjadi beras putih. Beras putih ini nampaknya bersih, putih, enak, tetapi dia telah kehilangan seratnya, kehilangan kadar seratnya, hilang proteinnya, kemudian kulit arinya. Sehingga apa? Sehingga karena tinggal cuman karbohidrat, sehingga indeks glisemiknya tinggi, sehingga diserap cukup cepat oleh tubuh, sehingga menyebabkan hadirnya insulin. Insulin hadir, tentunya insulin adalah steroid hormon yang mengubah karbohidrat menjadi kalori. Ini apabila kelebihan akan disimpan. Disimpan inilah yang menjadi sumber permasalahan, sehingga beras putih ini bisa mempercepat terjadinya penyakit-penyakit degeneratif yang berhubungan dengan penimbunan karbohidrat. Seperti yang paling banyak sekarang penderitanya adalah diabetes mellitus. Jadi inilah penyebabnya, makanya beras putih ini kurang baik dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Karena tinggi kadar gulanya dan tinggi kadar indeks glisemiknya dan tidak mengandung serat lagi. Beda dengan beras coklat atau beras yang masih ada kulit arinya. Ini karena masih ada pelindungnya, masih ada vitaminnya, terutama vitamin B3 niacin yang cukup baik untuk jantung dan pembuluh darah. Juga masih ada mineralnya. Mineral ini seperti selenium, ini bermanfaat juga untuk tiroid dan ginjal. Jadi cukup baik kita konsumsi. Cuman beras coklat ini rasanya masih kurang enak, sehingga ada keluhan-keluhan di perut. Caranya dengan direndam dulu, minimal 4 jam. Sehingga apa? Dalam rendaman ini akan mudah dicerna nanti, karena nitrat asidnya akan terurai. Ini zat yang bisa menghambat kerja enzim. Ini permasalahannya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kelebihannya beras pecah kulit ini mengandung serat, mengandung vitamin dan mengandung mineral. Kekurangannya dirasanya, makanya sekarang seperti ditinggalkan. Kita lebih mudah
mengkonsumsi beras putih yang kadar indeks glisemiknya tinggi. Apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, tentunya akan timbul permasalahan. Jadi solusinya sekarang, apa solusi yang mesti kita lakukan? Yaitu dengan mencari bahan-bahan makanan pokok yang bisa menjadi pengganti nasi, pengganti beras putih. Contohnya apa? Contohnya ada di umbi-umbian seperti ubi, kemudian singkong, kemudian kentang, jagung, ada juga bisa bunga kol, brokoli, kacang merah, alpukat dan pisang. Juga ada juga omel, kemudian quinola dan shirataki. Ini yang sering kita bisa dimanfaatkan untuk pengganti beras karena indeks glisemiknya tinggi. Indeks glisemiknya tinggi, seperti kita sampaikan tadi, ini membawa pengaruh yang tidak bagus ke tubuh kita karena akan terjadi lonjakan insulin. Insulin ini akan menyimpan kelebihan-kelebihan karbo ke dalam adipos tisu. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa penyebab inilah sehingga menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas ini adalah awal dari terjadinya penyakit degeneratif. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini bisa nanti kita lanjutkan berikutnya. Contohnya apa kelebihan pengganti nasi ini dibandingkan dengan nasi. Contohnya ubi yang bisa kita konsumsi ini banyak kali kelebihannya. Kelebihan ubi ini sehingga yang pertama bisa untuk meningkatkan imun karena mengandung antioksidan, vitamin C dan vitamin A. Kemudian bisa menyehatkan pencernaan karena seratnya banyak, sehingga dia dinamakan karbohidrat kompleks, sehingga baik untuk bakteri usus dan mengurangi risiko kanker kolon rektal kolon. Kemudian bisa untuk digunakan untuk mengurangi berat badan karena tadi tinggi seratnya, cepat kenyang dan lama lapar. Tentunya kalorinya rendah dibandingkan dengan nasi putih. Kemudian bisa juga untuk menghindari terjadinya darah tinggi, aterosklerosis, stroke, karena penyakit jantung ini disebabkan karena rendahnya kalori, cuma 90 kalori per 100 gram dan tidak mengandung kolesterol. Tapi jangan digoreng karena dengan digoreng akan menambah sumber lemak yang lain dari gorengan. Kemudian juga indeks glisemiknya sangat rendah, cuma 21 dibandingkan nasi 99 indeks glisemiknya. Kemudian juga bisa untuk menyehatkan mata karena mengandung autosianin. Juga bisa untuk meningkatkan daya ingat otak, mencegah terjadinya Alzheimer karena mengandung autosianin B2 dan vitamin-vitamin lain. Kemudian untuk mencegah kanker, tingginya antioksidan, kemudian autosianin, sehingga hal-hal ini bisa memperbaiki kelainan-kelainan pada sel. Kemudian mengandung bisa mengurangi peradangan karena adanya asam klorogenik yang bisa mengencerkan darah, sehingga darah yang kental ini kan tentunya bisa membuat hipertensi, kemudian bisa menyebabkan stroke dan penyakit jantung, malah bisa menyebabkan kematian. Ini dengan mengganti beras, dengan salah satu contohnya dengan ubi, ini cukup banyak kebaikan-kebaikan yang digunakan. Jadi mungkin tahap awal memang agak susah, mungkin bisa dicoba pelan-pelan hingga bisa kita mengurangi konsumsi beras putih yang telah mengalami pengolahan yang tinggi kadar karbo dan indeks glisemik dan tidak mengandung serat. Mudah-mudahan informasi pada hari ini bisa bermanfaat. Kita jumpa kembali di TV Pratiwi pada kesempatan berikutnya dengan jenis-jenis makanan lain yang bisa mengganti nasi untuk kesehatan kita. Jadi nasi ini juga bagus, tapi ada kekurangannya. Makanya kita perlu mencari pengganti nasi
supaya kita lebih sehat ke depannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.